Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Rizky Setia Putri dengan NIM 2020-008019 kelas 4A1 Manajemen ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pentingnya Sistem Informasi Manajemen bagi Perusahaan. Sistem Informasi Manajemen bagi sebuah perusahaan menghadapi sistem teknologi dipahami akan mampu mempermudah pekerjaan dan pengambilan keputusan secara lebih efektif dan lebih efisien. Ketika seluruh sistem yang mengelola informasi telah berjalan dengan baik, maka perencanaan dan pengembangan bisnis menjadi lebih terukur. Seluruh divisi manajemen akan saling terhubung satu sama lain, dan informasi yang dihasilkan menjadi lebih baik dan minim kesalahan. Nah, agar semua bagian di perusahaan itu saling terhubung, maka perusahaan harus menerapkan sistem informasi manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih sistem informasi manajemen itu. Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Untuk yang selanjutnya ada komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, sistem administrasi dan operasional, yaitu sistem administrasi dan operasional meliputi beberapa bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini ada pada bagian personalia, administrasi, dan lain sebagainya. Komponen ini perlu diawali secara teliti, sebab apabila ada perubahan maka dapat segera diantisipasi. Yang kedua ada sistem pelaporan manajemen. Sistem pelaporan manajemen merupakan komponen informasi manajemen yang mencakup bagian yang mana memiliki tugas utama untuk menyusun laporan kinerja baik secara periodik maupun secara rutin. Yang ketiga ada sistem pencarian. Di sini sistem pencarian adalah komponen yang memberikan beragam informasi yang dibutuhkan perusahaan. Untuk sistem pencarian tidak terstruktur, tetapi penting untuk mengambil keputusan. Yang keempat ada sistem database. Sistem database ini adalah komponen yang memiliki manfaat untuk menyimpan semua data dan informasi baik kegiatan dari perusahaan. Yang kelima, sistem manajemen data. Sistem manajemen data ini memberikan kepastian bahwa ragam data yang dimiliki lebih akurat, kekinian, aman, dan juga siap digunakan. Manajemen data berfungsi sebagai penghubung antara database dengan ragam komponen sistem informasi lainnya. Sistem ini menggunakan software yang akan membantu mendapatkan, memelihara, mengontrol, dan mengolah hingga akses data lebih mudah digunakan. Untuk yang selanjutnya, ada gabungan sistem informasi manajemen dengan sistem utama pada perusahaan. Yang pertama ada Executive Information System. Executive Information System untuk membuat keputusan yang mempengaruhi seluruh organisasi. Yang kedua ada Marketing Information System. Marketing Information System untuk melaporkan efektivitas histori proses pemasaran dan saat ini juga menggunakannya sebagai data yang dianalisa untuk merencanakan proses pemasaran di masa depan. Yang ketiga ada Business Intelligence System. Business Intelligence System untuk membuat keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data, dan juga informasi yang dikumpulkan. Sistem ini mirip dengan Executive Information System, tetapi manajemen dan eksekutif tingkat bawahnya juga menggunakannya. Yang keempat ada Customer Relationship Management System. Customer Relationship Management System ini menyimpan informasi penting tentang pelanggan, termasuk penjualan sebelumnya, informasi kontak, dan peluang penjualan, tim pemasaran, layanan pelanggan, penjualan, dan pengembangan bisnis sering menggunakan CRM. Yang kelima ada Salesforce Automation System. Salesforce Automation System mengotomatiskan banyak tugas yang dilakukan oleh tim penjualan. Ini dapat mencakup manajemen kontak, pelacakan, dan pembuatan kontak, dan manajemen pemasaran. Yang keenam ada Transaction Processing System. Transaction Processing System
Pada tingkat dasar, TPS dapat berubah sistem point of sale. Karyawan dapat menggunakan data yang dibuat untuk melaporkan tren pengguna dan melacak penjualan dari waktu ke waktu. Yang ketujuh ada Knowledge Management System. Knowledge Management System merupakan layanan pelanggan dapat menggunakan sistem KMS untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah. Yang kedelapan ada Financial Accounting System. Financial Accounting System, sistem ini khusus untuk departemen yang berhubungan dengan keuangan dan akuntansi, seperti untuk menghitung hutang dagang dan piutang data. Yang kesembilan ada Human Resource Management System. Human Resource Management System, sistem ini melacak catatan kinerja karyawan dan data penggajian. Untuk yang terakhir ada Supply Chain Management System. Supply Chain Management System pada perusahaan manufaktur menggunakan SCM untuk melacak aliran sumber daya, bahan, dan layanan pembelian hingga produk akhir dikirim. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja sistem informasi manajemen itu. Sistem informasi manajemen ini dimulai dari pemrosesan data, kemudian disimpan dalam database terpusat di mana informasi dapat diakses dan diupdate oleh semua orang yang memiliki wewenang sesuai dengan tujuan mereka. Pada intinya, sistem informasi manajemen adalah untuk menyimpan data dan membuat laporan yang dapat digunakan para profesional bisnis untuk menganalisis dan membuat keputusan. Jenis laporan data pada sistem informasi manajemen terbagi menjadi 3, yaitu dijadwalkan. Untuk yang pertama, dijadwalkan ini dibuat secara berkala. Laporan ini menggunakan aturan yang disediakan pemohon untuk menarik dan mengatur data. Laporan terjadwal memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data dari waktu ke waktu. Seperti contoh, sebuah maskapai penerbangan dapat melihat presentasi bagasi yang hilang berdasarkan bulan. Untuk lokasi, seperti contoh distributor dapat membandingkan angka penjualan dari toko yang berbeda dan atau parameter yang lainnya. Untuk yang kedua ada ad hoc. Ad hoc ini adalah laporan satu kali yang dibuat pengguna untuk menjawab pertanyaan. Jika laporan berguna, Anda dapat mengubah laporan ad hoc menjadi laporan terjadwal. Untuk yang ketiga ada real time. Real time ini memungkinkan seseorang untuk memonitor perubahan saat terjadi. Misalnya, kepada customer service dapat melihat lonjakan volume panggilan yang tidak terduga dan menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas atau mengecek beberapa panggilan di tempat lain. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari sistem informasi manajemen bagi suatu perusahaan. Sistem informasi manajemen penting bagi perusahaan untuk mempelajari kebutuhan informasi manajemen organisasi di setiap tingkat guna pengambilan keputusan operasional, taktis, dan strategis. Dan tentunya banyak manfaat bagi perusahaan dari penerapan sistem informasi manajemen ini, antara lain memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam perusahaan. Menyediakan informasi yang digunakan untuk penghitungan harga pokok produk, jasa, serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Perusahaan dapat mendorong peningkatan alur kerja yang menghasilkan penyelarasan proses bisnis yang lebih baik dengan kebutuhan pelanggan, dapat memudahkan akses data yang telah disediakan secara akurat dan real-time atau tepat waktu bagi para user tanpa perlu melalui perantara sistem informasi manajemen secara langsung.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.